Saya copot dulu. Kakek pada kesempatan kali ini mau bercerita buat kalian semua, cucu-cucu di Nusantara ini. Halo, apa kabar cu semuanya, anak-anakku juga semuanya. Nanti kakek sama kakku semua nanti yang akan bercerita. Nah tentunya saya ucapkan dulu salam dari kakekku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam kebangsaan Indonesia Jaya. Hari ini kakek dan Kak Kusumo nanti akan bercerita tentang kisah yang sangat luar biasa, yakni adalah petualangan Gasa di negeri Jamrud Katulistiwa. Tapi sebelum itu kakek Kusum mengajak kalian coba duduk yang benar ya. Tuh, jangan desak-desakan. Mundur dikit. Ya. Bagus ya. Yang tertib dan jangan nakal dan jangan berisik ya. Kak Kusumo. Ya kakek. Kamu mau mendongengkan? Ya, saya akan mendongeng tentang petualangan, yakni kegagahan Garuda Perkasa, di mana sosok tokoh ini akan menjadi idola anak Indonesia. Hayo, coba sekarang tiba saatnya kamu mendongeng atau bercerita kepada anak-anak, pada cucu-cucu dulu, supaya mereka bisa tahu dan paham betul artinya Garuda itu apa sebenarnya, ya. Siap, kakek. Pada suatu hari, di suatu tempat di pinggiran kota, di mana situ bermukim keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia, bapak, ibu, dan pada waktu itu terdengar suara yang melengking nyaring, yakni telah lahir ke bumi Nusantara ini seorang bayi yang mungil. Waduh, Bune, iki anak kita ini, waduh, cakep bener ya. Iya loh Pak Ne, anaknya sopo toh? Kan putranya siapa dulu? Wah, kalau begitu dia ini mesti harus kita coba arahkan bagaimana dia anak yang punya budi pekerti yang baik nantinya ya. Adik-adik, pada waktu itu si anak kecil ini mulailah dia beranjak menjadi agak sedikit bisa merangkak. Nah, ketika dia merangkak, tiba-tiba ya terdengar suara. Dia cari di mana? Dicari nggak ketemu adik-adik. Nah pada waktu itu kembalilah si bayi kecil tadi yang sudah gede tadi ya. Dia itu kemudian tertidur, dinyanyikan oleh sang ibunya. Tak lelo, ledeng, anakku sing bagus dewi. Dia terlena dalam sebuah mimpi. Dan pada waktu itu terjadilah hujan. Petir menyambar. Dan tiba-tiba dari angkasa raya jatuhlah sebuah meteor. Bam! Di depan pelataran rumahnya Pak Dharma tadi. Dan ketika diambil sama Pak Dharma, Mbok Ne,
Suara apa nih kok bumi bergetar seperti ini? Iya Pak, ini coba dilihat tadi kayak di depan. Dan dia di sana ada sebongkah batu meteor kecil menyala ya seperti bara api, dan diambillah sama bapak tadi, dimasukkan dalam peti, dimasukkanlah di dalam kotak. Pada keesokan paginya si anak tadi terbangun. Ketika terbangun, dia merangkak. Dia belajar berdiri, dan tiba-tiba apa yang terjadi? Tak, dia ambil kotak tadi, tak jatuh. Ternyata batu meteor tadi diambilnya dan dimakannya. Namanya anak kecil, ya dimakanlah. Loh, terjadilah suatu hal yang sangat luar biasa dalam tubuhnya, yakni panas. Dia menangis, aduh, ibunya dan bapaknya dia kalang kabut, apa yang terjadi? Kemudian dibawalah dia, karena dia melihat kok ada yang memancar di dalam itu, dan ternyata betul itu adalah bagian batu meteor, dan dimasukkan di sebuah laboratorium. Di situ berkumpulnya para ilmuwan Indonesia di sebuah tempat laboratorium yang mana dia sedang menyelidiki tentang desas-desus rencana ada makhluk asing yang akan menguasai bumi Nusantara ini. Masuk dalam laboratorium kemudian oleh Profesor Edi, Dr. Nur Rahman, dan juga Ibu Fats. Mereka mengatakan anak ini ada sesuatu kekuatan yang sangat lebih. Kita harus jaga anak ini. Betul Prof, itu betul sekali, dan kita tentunya kita berharap ini akan menjadi penjaga. Dia akan menjadi satu kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia nantinya kelak di kemudian hari. Adik-adik, hari sudah berganti, tahun sudah berganti tahun. Anak tadi beranjak menjadi dewasa. Ketika dewasa, dia mulai kegiatan OSIS dan juga kegiatan pramuka. Dan di kegiatan pramuka ini dia memberikan suatu pelajaran yang sangat luar biasa. Pelajaran yang namanya mencari jejak, ya, kemudian gotong royong, kebersamaan dan sebagainya. Nah, pada waktu itu akhirnya sosok anak tadi yang bernama Dimas, dia mengatakan, aku ingin menjadi anak Indonesia. Aku ingin berbakti kepada bangsa dan negara. Teman-teman semuanya, besok adalah hari kita, ada rencana kita untuk mendaki gunung. Siapa yang mau ikut? Saya! Aku ikut dong, Dimas. Aku juga ikut, Dimas. Oh, jangan begitu, aku juga ikut. Semuanya ikut mereka dalam kegiatan, yakni pramuka tadi. Ada keesokan paginya, saat itu suasana sangat cerah. Dia bersama teman-temannya mendaki gunung. Dan apa yang terjadi ketika mendaki gunung? Dimas dia senantiasa menjadi pemimpinnya. Ayo di belakang, coba dorong, tolong, aku capek. Seorang anak Indonesia tidak boleh merasa capek. Kita harus sampai pada tujuan, cita-cita kita untuk mendaki gunung ini. Siap, kalau gitu Dimas, aku juga siap. Kekuatan inilah mereka akhirnya bersemangat. Ketika ini berjalan, apa yang terjadi? Adik-adik, saat itu di tetak bukit yang terjal tadi, tanpa disadari yang namanya Dimas tadi terperosok masuk ke dalam jurang. Terjatuh di dalam gua. Tapi apa yang terjadi? Dia mengatakan, ya Allah, terima kasih, hamba telah diselamatkan dengan batu ini. Kemudian Dimas dia merangkak, dan terlihatlah di sana ada fosil benda purba, yakni adalah fosil burung Garuda. Di situ karena dia haus, ya adik-adik, karena haus ya, dia ambil fosil
telur burung Garuda tadi, dia makan dan dia minum sampai habis. Terjadilah suatu hal perubahan yang sangat luar biasa. Tubuhnya membara, berkeringat dan sebagainya. Tiba-tiba dia perkasa, dia gagah. Karena itu apa perpaduan antara batu meteor dari langit dengan fosil purba Garuda. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tertolonglah Dimas tadi dibawa dengan tandu dan mereka tidak usah. Aku masih mampu untuk bisa berjalan. Ayo teman-teman semuanya, kita sudah taklukkan gunung ini dan kita sekarang kembali ke tempat kita masing-masing. Oh, tapi Dimas tidak bisa. Kamu harus di laboratorium karena saya lihat badan kamu panas dan dingin menjadi satu. Ini suatu hal yang mesti dipertanyakan. Aku takut kamu sakit. Terima kasih kakak pembina, terima kasih sekali. Dan dibawa mereka ke laboratorium. Dan di laboratorium mereka semuanya, Gasa ini tiba-tiba dia menjadi seorang yang perkasa, gagah, dan bisa berubah menjadi wujud seekor burung Garuda yang sangat luar biasa. Nah, kembali kita beralih di lain waktu. Tiba-tiba ketika cuaca yang sangat dingin tadi, tiba langit mendung, berawan, di antara awan hitam seberkas cahaya muncullah yang namanya pesawat aneh, makhluk aneh dari angkasa di bawah Profesor Dajjal dan dua robot yang diciptakannya, robot Selby ya dan robot Nasset. Tuan Profesor, kita harus ke bumi, kita harus menguasai bumi dan kita harus jadikan bumi ini menjadi budak-budak kita. Profesor, siap. Kita menuju ke Pulau Karang Hantu. Wahai robot-robotku semuanya, ya, kalian harus tunduk pada aku. Ya, kita nanti akan merapat di Pulau Karang Hantu dan kalian sudah harus mulai menculik anak-anak di Nusantara ini. Ya, itu tugas kalian. Siap Tuan Profesor. Siap Tuan Profesor. Mereka ada di sebuah karang hantu. Mereka melakukan sesuatu yakni adalah yang dinamakan operasi malam. Waduh, adik-adik. Dan pada waktu itu terdengarlah suara pesawat tadi. Tiba-tiba anak sedang bermain-main diculikin sama tadi robot-robot tadi. Tolong. Di mana ada anak-anak berkumpul, robot tadi menculik ya karena mereka ditugaskan untuk menjadikan anak-anak menjadi budak-budak yang makhluk asing yang akan dibawa ke khususnya di planet yang entah berantah itu. Adik-adik, peristiwa itu sangat mencekam. Harian ibu kota memuat berita semuanya yang seolah-olah terjadi suatu prahara yang sangat luar biasa. Makhluk asing telah menculik anak-anak Nusantara. Banyak anak-anak yang hilang, orang tua kalang kabut semuanya. Dan semua melaporkan semuanya itu, tapi tidak ketemu. Dan akhirnya sampailah ke lab di mana Gasa dan teman-teman sedang berada. Dia sedang memimpin rapat. Wahai sahabatku, Dimas sebagai Gasa ingin mengajak kalian semuanya untuk bersama-sama kita untuk mencoba supaya tidak terjadi kegaduhan di Nusantara ini. Kita harus kompak segala sesuatunya semua, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, semuanya harus bersatu. Kita harus mempertahankan negeri kita tercinta dari intervensi makhluk-makhluk asing atau negara-negara asing yang ingin menguasai bumi Nusantara yang dikenal dengan Gemah Ripah Roh Jinawi Toto Tentrem Kertara Harjo. Itulah yang tentunya harus kita pertahankan. Gasa, tapi bagaimana kekuatan kita? Kekuatan kita hanya satu, adalah menjaga pertahanan kita, bela negara karena cinta pada tanah air. Itu adalah kekuatan kita. Kekuatan kita adalah moral. Dan kita adalah orang-orang yang beriman, yang senantiasa
dengan harapan Allah akan senantiasa menjadikan kita untuk mensukseskan apa yang kita inginkan, yakni Nusantara ini menjadi Nusantara yang betul-betul berseri, indah, dan nyaman. Adik-adik, pada waktu itu akhirnya apa yang terjadi? Gaza mulai memimpin dan masuk di desa-desa. Dia lihat di desa sedang membangun sebuah tempat musola. Ayo kita bantu mereka. Ya, pasukan Gaza ini dia membantu membuat musola. Dia bikin musola bersama-sama, gotong royong, karena itu bagian daripada masyarakat Nusantara atau Indonesia. Tak lama kemudian dia mulai juga ke kota lain. Dia lihat ada pembangunan gereja. Dia mulai membantu. Ayo kita bangun gereja ini. Kita sama-sama membangun karena kita bertoleransi, saling menghargai dan saling menghormati. Ada orang mengatakan, Gaza, janganlah, biar mereka saja mengerjakan. Wahai sahabatku, Jack, kamu jangan seperti itu. Kita harus selalu tolong menolong. Kita harus belajar menghormati satu dengan yang lain, saling menghargai. Toleransi itu sangat penting bagi kita semuanya, supaya kita utuh kekuatan bangsa kita. Dan kita ini menjaga sebagai garda terdepan untuk pasukan kita yang akan melawan, yakni adalah intervensi makhluk-makhluk asing yang ingin menguasai Nusantara ini. Baiklah, kalau gitu Gaza, saya siap menunggu perintah. Apapun saya akan sepakat, dan kita harus betul-betul satu dengan lainnya, harus sama-sama bergotong royong. Perbedaan dalam kebersamaan itu adalah penting buat kita semuanya. Damai itu adalah indah. Waduh, hebat kamu Gaza, hebat kamu Gaza. Bukan masalah hebat. Yang kusampaikan ini adalah sesuatu hal. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak Indonesia, harus memberikan suatu contoh teladan, budi pekerti yang baik, supaya kita punya derajat dan punya martabat. Kita bangsa yang besar, memberikan contoh. Dan akhirnya mereka semuanya selalu pasukan Gaza ini ada di mana-mana. Dan sambil mencari anak yang hilang tadi. Dan akhirnya apakah yang terjadi? Aduh, kakek jadi ingat jiwa kepahlawanannya itu, Kak Kusumo. Kakek bisa aja, kek. Nah, ini kan hal yang biasa, kek. Kalau kita membela negara ini kan tidak harus kita ngangkat senjata, kek. Kita bisa berbuat, berbakti, ya, bersih-bersih lingkungan, memberikan arahan, saling tolong menolong. Ini kan salah satu bagiannya. Kakek bangga kalau begitu caranya. Itu bagus, itu contoh teladan yang baik. Itu pemimpin. Adik-adik, memang pada waktu itu terjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Gaza bersama dengan pasukannya, dia senantiasa melihat Nusantara ini dari 34 provinsi ini. Dia ada di mana-mana. Dia ada di Liwa. Di Waikambas dia melihat gajah-gajah. Di Bima lihat Tambora. Dia di Makassar dia lihat cantik niannya. Di Manado suatu hal yang sangat biasa dengan gunakannya. Kemudian Raja Empat yang ada di Papua dan di Jawa dengan gemulainya, tariannya, dan candi-candi yang besar, Candi Borobudur, ya. Kemudian juga disitulah kemegahan-kemegahan yang sangat luar biasa. Inilah kehebatan Nusantara. Nah, Gaza berkeliling ke negeri Jamut Katulistiwa karena dia punya tugas, yakni adalah mengawasi di mana tempat-tempat nilai sejarah yang harus dilestarikan dan harus dijaga. Ya, pesankan kepada masyarakat setempat. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu, para datuk dan juga para pemuka agama, kami berharap, mari
lestarikan budaya kita. Kita tetap mempertahankan budaya kita menjadi satu pelestarian. Karena ini adalah keluhuran negeri kita yang dikenal, negeri yang Jamrut Khatulistiwa ini adalah negeri yang betul-betul memberikan contoh yang sangat luar biasa. Karena disinilah semuanya serba ada. Maka harapan saya kepada semua yang ada di sini, tidak terkecuali, yakni adalah bangun negeri ini dengan kebersamaan. Karena dengan kebersamaan kita akan memperoleh yakni adalah kemenangan. Dan disinilah letaknya gotong royong sangat penting buat kita semuanya. Tapi toleransi juga sangat penting. Dan juga kita harus ada kesetiakawan sosial. Dan kita juga harus adil dalam hal-hal yang bersifat menyangkut masalah permasalahan. Kekuasaan bukan menjadi sebuah sikap yang seenaknya, tetapi harus kekuasaan yang bijaksana, arif dan bijak. Itu adalah tugas mulia seorang pemimpin bangsa. Waduh, ini luar biasa nih Gaza ini kalau sudah berbicara seperti itu. Bukan seperti itu. Aku hanya memberikan satu contoh bahwasanya keinginan aku dengan merah putih ini, saya berharap kita harus mempertahankan negeri kita tercinta. Dengan Garuda, burung Garuda, dengan lambangnya Bhinneka Tunggal Ika, kita jaga karena berbeda-beda tetap satu juga. Itu ya Bhinneka Tunggal Ika. Itulah negeri kita tercinta, negeri Jamrut Khatulistiwa. Waduh, Gaza, hebat kamu Gaza. Bukan masalah hebat. Hebat kalian semuanya karena saya berharap seluruh anak-anak negeri ini menjadi anak yang bermartabat, anak yang hebat, punya cita-cita luhur. Dia harus jadi pemimpin bangsa yang jujur, yang tentunya ini dengan harapan supaya ke depan bangsa kita ini betul-betul menjadi bangsa yang besar. Itulah cita-cita luhur daripada founding father, cita-cita luhur daripada tokoh-tokoh, yakni adalah mereka itu Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin, ya, Hasanuddin, semua tokoh-tokoh para pahlawan itu mereka telah berjuang untuk memerdekakan Republik ini demi keutuhan bangsa dan negara, yakni Indonesia satu. Adik-adik, satu hal yang sangat luar biasa. Karena dengan adanya seperti itu, kita tenang. Karena apa? Sikap Gaza betul-betul sikap teladan yang sangat luar biasa. Karena apa? Gaza dia sudah belajar di sebuah padepokan rumah kebangsaan. Ketika dia berada di rumah kebangsaan, dia mempelajari tentang bagaimana wawasan kebangsaan. Dan di sana diajarkan tentang Pancasila dan sebagainya. Itulah menjadikan salah satu bagian kunci penting sehingga Gaza menjadi orang yang hebat, orang yang bermartabat, orang yang sangat mulia. Ini contoh. Maka dari itu dia memberikan contoh teladan itu bagi seluruh anak negeri ini untuk mendengarkan apa yang disampaikannya. Adik-adik, kembali pada saat itu terdengarlah sirine besar, yakni mengaung mengurung-urung. Karena apa? Ternyata manusia planet tadi sudah mulai menguasai dari Pulau Karanghantu, benih ciptaan dia, yakni adalah anak yang dijadikan kodok dan sebagainya. Mereka menguasai Nusantara ini. Tibalah di metropolitan. Wow, disinilah Gaza terbang melesat. Bagian panah cakra, dia menembus awan. Dia melihat ada apa gerangan di Nusantara ini. Di metropolitan terjadi huru-hara. Aku Gaza akan menyelesaikan permasalahannya. Wow, wah ternyata ini Profesor Dajjal, ilmuwan dari asing, negeri tak berantah dan robot-robotnya. Mereka memporak-porandakan kota metropolitan. Wahai robot Selby dan robot Naset, lawanlah aku Gaza, kesatria muda, gagah yang perkasa. Ayo, kamu apa yang kamu lakukan ini? Kamu kecil, jangan berharap kamu akan kalah dengan aku. Kamu akan mati dengan aku. Terjadi pertempuran sangat seru dan akhirnya robot-robot tadi yang mampu dikalahkan oleh kekuatan Gaza. Tangan Gaza keluar cahaya. Tiba-tiba jadi burung yang perkasa. Seekor burung Garuda yang
Lalu kemudian terbang. Dia langsung membawa robot itu, dijatuhkanlah dia di pulau Karang Hantu. Kemudian robotnya yang satu, robot Naset juga demikian pula. Tinggallah Profesor Dajjal. Tunggu dulu. Jangan sembarangan kamu Gaza. Lawan aku Profesor Dajjal, ilmuwan terkenal dari negeri entah berantah, planet yang paling ujung, planet yang paling hebat. Ya, kamu merasa hebat kalau kamu bisa memenangkan ini. Lawan aku. Terjadilah pertempuran yang sangat seru. Kekuatan mereka berimbang. Wah, yang namanya Profesor Dajjal juga punya kekuatan yang sangat luar biasa. Namun saat itu pula Gaza dia mencoba berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berdoa minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan padaku untuk mampu menghancurkan, yakni adalah Profesor Dajjal ini, untuk kembali ke negerinya. Ya Allah, berikan kami kekuatan, dan kami harus mencoba menjadi orang yang berguna, menjaga, mempertahankan, yakni Nusantara ini, khususnya bumi Nusantara ini menjadi bumi yang damai. Maka keluarlah memancar cahaya, kekuning kemas-masan, dan tiba-tiba keluarlah yakni api dan asap. Tergulinglah yang namanya Profesor Dajjal, terguling, dan dia minta ampun. Jangan, aduh, lontong, tolong, aduh, ampun Gaza, ampun. Wahai Profesor Dajjal, aku ampuni kau. Jangan sekali lagi kau untuk mencoba datang kembali ke bumi Nusantara ini, negeriku tercinta ini. Dan jangan sekali-sekali kamu mencoba menghancurkan Nusantara ini, negeri kita ini. Dengan harapan aku ampuni kau untuk menebus dosa kau. Kau harus kembali kepada planet bumi. Karena aku tidak akan mengganggu di mana keberadaan planet kamu. Karena Nusantara ini adalah negeriku tercinta, Indonesia. Terima kasih Gaza atas kebaikanmu. Kamu sangat luar biasa. Kamu pahlawan Indonesia. Kamu tokoh menjadi tokoh bangsa, menjadi garda terdepan untuk Nusantara ini. Aku hanya berbuat ini demi kepentingan salah satunya bela negara. Karena tugasku cinta tanah air, menjadi benteng terdepan bagi siapapun yang akan mencoba merusak, siapapun yang akan mencoba merubah apa yang ada di negeri ini. Dia harus berhadapan dengan Garuda Perkasa, idola anak Indonesia. Adik-adik, nah demikian Kak Kusumo. Tuh tadi gimana? Waduh, nih kakek mesti harus pakai ini dulu ya. Biar, nah begini ya, iya betul, iya. Ini biar kita harus sehat semuanya. Iya dong harus begitu. Kita juga harus ikutin aturan-aturannya. Supaya apa? Kita itu, karena biar bagaimanapun juga, itu sangat penting kita menjaga kita dari hal-hal penyakit-penyakit atau apapun saja. Nah dengan harapan itu, maka kakek Kusumo, dulu kakek Kusumo kan Kak Kusumo juga yang dulu gagah ganteng ya. Sekarang sudah, maaf, aku sekarang sudah tua, ompong dan peot. Tetapi aku yakni penuh semangat ya. Yang penting sehat ya. Nah cucuku semuanya di Nusantara ini, sudah dulu ya kakek bercita mendongeng buat kalian semuanya. Kita ambil hikmahnya ya, ingat-ingat tuh semuanya. Pesan Kak Gaza tadi, apa yang harus kita jalankan. Kita tidak boleh cakar-mencakar, menyalahkan ya. Kita tidak boleh juga bersifat iri, tapi berbuatlah kalian ya. Kalian supaya menjadi anak Indonesia, anak yang hebat, bermartabat dan punya derajat ya. Sekian dulu cerita dongeng dari kakek Kusumo. Batuk maklum.
Terima kasih.